Ya, apa kabar Ibu-Ibu di minggu keberapa nih ya kita kuliah? Udah ke minggu ke-5 ya Bu ya? Minggu minggu kelima, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Baik, hari ini saya mohon izin tadi Bu Ketua nyamperin ke ruangan saya, jadi ada mau cross check untuk konfirmasi kegiatan wisuda. Jadi mengingat RPS yang sudah ada hari ini adalah minggu kemarin kita belajar pregnancy massage ya Bu, betul? Belum Bu, kemarin kemarin aromaterapi yang Ibu Pregnancy massage sudah belum Bu? belum. Oh belum. Oh Ibu baru aromaterapi ya, baru satu kali pertemuan dengan Ya, saya ya? ya Bu. Oke oke. Saya pikir sudah ke pertemuan ketiga. Oh iya, sweet. Benar-benar minggu kemarin karena siapa Bu Nurulnya mau cuti ya. Ya, Oke, hari ini kita belajar tentang pregnancy massage. Oke, sudah terlihat, Bu? sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pregnancy massage. Tentunya ibu-ibu sudah tidak ada eh, apa sih pregnancy massage ya? Makanya tadi saya juga mengirimkan satu jurnal ya. Saya pikir hari ini tuh kita akan membahas jurnal. Ternyata teorinya belum ya. Jadi silakan nggak apa-apa ibu-ibu baca. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya untuk yang jurnal. Oke, untuk penugasan ibu-ibu semuanya sudah terkirimkah di GCR atau ada yang nggak bisa? Tugas yang jurnal aromaterapi? Oh ya, sudah Ibu. Oke, Sudah Ibu. oke. Baik, hari ini kita belajar pregnancy massage. Yang pertama adalah holistic concept. Nah, ini holistik itu kan berartinya menyeluruh. Nah, di dalam holistic concept itu kita lihat ada 6 aspek dimensi, mulai dari emosi, mulai dari fisik, mulai dari sosial, spiritual, environment atau lingkungan, kemudian intelektual. Nah, satu-satu ini harus ada ketika kita memberikan pelayanan kepada ibu. Ya, contoh misalnya kita akan memberikan pelayanan pada ibu hamil untuk melakukan pijat ibu hamil. Nah, holistik konsepnya itu yang mana yang kita berikan? Ini 6 ini harus mencakup. Nah, pertanyaan saya, apakah ibu-ibu sudah ada yang melakukan pijat ibu hamil pada klien ibu-ibu? Ada yang sudah? Belum Bu. Belum Bu. Belum. Oke. Ya. Ya, kita lihat sampai nanti. Yang pertama adalah emosi wellness. Nah, sebelum kita berhadapan dengan klien, ini wajib kita itu rilis emosi. Artinya apa? Ketika kita melakukan pemijatan, maka energi kita harus positif, gitu ya. Energi kita harus positif, gitu. Nah, bagaimana energi kita itu bisa positif? Artinya seperti apa? Jadi kalau misalnya saya nih mau pijat ibu hamil, tapi saya tuh lagi bad mood gitu Bu. Nah itu nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan tersebut, kemudian ada klien yang datang, maka rilislah emosi kita. Caranya bagaimana? Ibu minum air, pejamkan mata, gitu, niatkan bahwa hari ini saya akan fokus untuk melakukan pijat ibu nifas atau pregnancy massage, kemudian tarik nafas, hembuskan nafas, inhale, exhale, kemudian kita berdoa dan hadirkan perasaan energi positif itu dalam diri kita. Kalau kita pun misalnya nyaman kepada klien, insya Allah apa klien itu pun akan menerima kita. Kemudian physical wellness, fisik yang sehat. Artinya apa? Kita sehat, ibu juga sehat. Makanya pastikan sebelum kita melakukan pijat ibu hamil, ini adanya pemeriksaan fisik dulu pada ibu hamil. Gitu ya. DJJ-nya didengarkan, kemudian keluhannya ibu tanyakan, riwayatnya ibu-ibu tanyakan. Gitu ya.
Kemudian berikutnya adalah intellectual wellness. Jadi pada wadah yang tepat. Artinya apa? Dia tuh datang memang pasien itu pada orang yang tepat. Orang yang tepat itu siapa? Yang memang paham betul tentang pregnancy massage. Contoh, mohon maaf ya, kalau misalnya ada ibu hamil yang datang ke Paraji, gitu. Apakah kita sama ilmu kita dalam pemijatan dengan Paraji? Sama nggak ibu-ibu? Kira-kira? Tidak, Bu. Paraji itu, Paraji itu tahu nggak titik-titik yang boleh dipijat, titik-titik yang nggak boleh dipijat? Nah, ini Tidak pasti tahu. tidak tahu gitu. Nah, artinya apa? Di dalam intellectual wellness ini, kita yang Bu Bidan yang sudah melakukan pelatihan, ini penjelasan yang jelas gitu. Bahwa Bu, ini tujuannya ini gitu. Kapan, waktu yang tepat. Nah, seperti itu ya. Kemudian environment wellness. Nah, ini adalah aman, nyaman, sesuai kebutuhan lingkungannya. Contoh, simpel sekali ya, pasti ibu-ibu pernah kerimbat ya ke salon dan sebagainya. Satu yang pasti ibu-ibu lihat adalah tempatnya. Pas masuk buka pintu, nyaman nggak ya? Tapi kalau misalnya pas masuk, waduh, mikir-mikir dulu. Benar nggak? Kalau saya kayak gitu, Bu. Kalau ibu-ibu gimana? Kalau melihat misalnya datang ke salon atau ke tempat pelayanan, itu yang dilihat adalah lingkungan. Betul? Apa yang ibu lihat? Lingkungan nggak enak, yang penting murah masuk aja gitu. Lihat kenyamanan dulu, Bu. Tempat ya. Oh, kayak aku. Thank Selamat ya. you very much. Kemarin terlambat ngambil spanduk. Dan tanda tangan. Oke, gitu ya Bu. Jadi environment itu adalah aman, nyaman, sesuai kebutuhan. Jadi ini yang ibu-ibu harus pertimbangkan. Jadi apa? Ketika ada tempat pemijatan ibu hamil atau practicing massage itu lingkungannya apa? Dingin gitu ya. Tapi jangan dingin banget gitu. Kemudian kalau apa ibunya perlu aromaterapi itu kita tanyakan karena ada beberapa yang memang nggak suka gitu ya. Nah itu ibunya tanyakan. Kemudian lanjut kita ke pregnansinya. Jadi pregnancy massage ini adalah bedanya pregnancy massage dengan pijat-pijat pada umumnya adalah di dalam pregnancy massage itu ada relaksasi pernafasan dan berdoa baru dilanjutkan dengan massage, itu bedanya gitu. Kalau misalnya ibu hamil pijat pada parazi atau misalnya layanan-layanan kayak bukan pregnancy massage yang dilakukan oleh bidan, apakah dia ada berdoa terlebih dahulu? Pertanyaan saya. Ada nggak? Ada, Bu? Tidak, Bu. Nggak ada. Nggak ada, gitu ya. Ibu lepaskan gitu langsung lakukan pemijatan. Tapi itu bedanya dengan pregnancy massage. Makanya ini adalah terapi holistik menyeluruh gitu ya. Seperti include di dalamnya 6 dimensi itu. Nah, sekarang kita lihat manfaat loving pregnancy massage. Ini ada 12 manfaat, Bu. Yang pertama adalah nyeri berkurang, relaksasi pasti ya, pola tidurnya lebih nyenyak, kemudian kondisi uterusnya membaik, udimnya berkurang, stres dan cemasnya juga berkurang, postur tubuhnya baik, ikatan ibu dan janin bertambah, memperbaiki mood ibu, hormonal dan tensi stabil, kemudian mualnya berkurang, aktivitas peristaltik membaik, dan respirasi menjadi normal. Nah, contoh yang saya kirimkan tadi satu jurnal itu pengaruh apa pregnancy massage terhadap apa, Bu? Tadi ya ibu buka judulnya. Itu tentang apa? Pregnancy massage terhadap Mengurangi kecemasan pada ibu hamil. kecemasan. Nah, artinya apa? Nah, Massage itu artinya bisa ini membuat jelas. Ya, stres dan kecemasan berkurang. Berarti ikut ke dalam apa? Manfaat, gitu ya. Lalu berikutnya adalah, nah, kita lihat area pemijatan yang tidak boleh atau kontraindikasi, ya, kontraindikasi. Nah, kemudian berikutnya apa nih? Ada dua. Apa, Bu? Abdominal dan leg ini yang nggak boleh.
Abdominal, maksudnya Bu gimana Bu? Kontraindikasi yang nggak boleh dipijat. Daerah apa tuh, Bu? Ada Oh, dua. di daerah perut dan daerah leher karena bisa menyebabkan kontraksi. Leg itu apa, leg? Leg itu leg massage. Leher bukan sih Bu, bukan ya? Leg, Leg apa, ya? leg, leg. LEG. Apa? Telapak kaki. Nah, bagian kaki. Ya, kaki bagian bawah leg itu. Nah, itu berarti yang tidak boleh kita lakukan masas. Gitu ya, kontraindikasi. Nah, kemudian kontraindikasi keadaan pemijatan, perdarahan, pasti demam, mual, diare, inflamasi, tekanan darah, pneumonia, penyakit infeksi, DMCA itu tidak boleh dilakukan pemijatan. Makanya seperti tadi saya bilang, ibu-ibu harus tanya dulu ya, tanya dulu apakah ada ini enggak apa tuh faktor predisposisi bahwa oh dia ini cenderung akan membahayakan nih kalau kita lakukan pemijatan gitu ya. Nah, sekarang berikutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada pregnancy massage. Nah, hal-halnya apa saja? Yang pertama adalah pilih waktu yang tepat. Nah, kalau Ibu baca seperti itu, berarti cocoknya di TM berapa, Bu, pijat Ibu Nifas? Ibu hamil? Bukan di jam istirahat. Hah? Gimana ya? Ada TM berbu? Pada trimester berapa, Bu? Oh, pada trimester kedua dan menjelang Ya, trimester kenapa pada ketiga. trimester kedua? Karena di trimester kedua itu tidak banyak keluhan. Bayi ibunya udah merasa nyaman dengan kehamilannya. Terus sudah tidak banyak faktor risikonya Bu. Kalau hamil pertama kan masih riskan karena umur kehamilannya kecil. Kalau Bisa menyebabkan trimester kontraksi, kontraksi betul, bisa bisa perdarahan perdarahan. ya. Lalu yang kedua, pilih tenaga profesional. Gimana maksudnya? Itu tenaga profesional itu ya bidan, tenaga yang tahu titik-titiknya, titik-titik aman saat masak. Karena banyak titik-titik yang kalau nggak tahu kan biasanya sama apa itu bisa bikin rusio atau buat kontraksi karena menekannya di daerah titik oksitosin. Betul ya. Jadi pilihlah tenaga profesional yang sudah mengikuti pelatihan gitu Pelatihan ya. Memang ya, tahu punya betul. lisensi. Betul ya. Kemudian tanpa wangian, itu yang tadi saya katakan, jika ibu hamil sensitif terhadap bau wangian dengan aroma yang sangat kuat, ini sebaiknya jangan menggunakan minyak ya, minyak yang kan kemarin kita udah belajar aromaterapi ya. Jadi kan boleh kita minyak pelarut ya, kemudian kita tambahkan aroma apa gitu ya. Tapi kalau misalnya ibunya sensitif, berarti kita bisa hanya pakai minyak pelarut, contohnya grapeseed oil ya, memang wanginya tuh hanya wangi kayak wine yang lembut gitu ya. Nah itu. Kemudian kalau untuk aromaterapi ini juga kita tanyakan karena banyakkan juga apa tuh ibu-ibu hamil yang memang indera penciumannya tuh sangat sensitif, dia nggak suka gitu ya. Jadi sebaiknya ketika ibu menerima klien tanyakan dulu, ibu kalau saya nyalakan aromaterapi, ibu berkenan tidak gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya wangi apa gitu. Ada beberapa juga sebenarnya nggak suka lavender gitu, padahal itu bagus atau yasmin gitu ya. Lalu berikutnya adalah posisi. Nah, kalau dia posisi terlungkup ini jika kehamilannya masih muda gitu ya. Contoh, kalau misalnya dia masih eh, usia 3 bulan nih, tapi pengen banget pijat ibu hamil, ya asalkan tidak ada kontraindikasi gitu ya, tidak ada kontraindikasi dan ibu tidak mual gitu. Itu bisa juga dilakukan. Namun waktu yang paling tepat adalah di TM2. Nah, kalau sudah TM2, ini posisi ini tidak boleh. Kemudian, nah ini posisi semivolar. Nah ini yang banyak juga untuk pemijatan di kaki, di lengan ya. Kemudian
supinasi rentang ini juga posisi seperti ini, atau di posisi menyilang ketika kita memijat bagian punggung, ya, punggung, paha. Nah, ini posisi menyamping. Pakai bantal ibu hamil. Kemudian tepat pada sasaran. Nah, ini yang tadi ya Bu Yuni sampaikan bahwa harus ada atau harus tahu titik mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemijatan. Itu artinya tepat pada sasaran. Kemudian pijat titik aman. Nah, pijat titik aman di sini adalah tidak menekan langsung pada tulang pergelangan kaki dan tumit karena ini akan memicu kontraksi karena di situ nanti ada titik yang memang tidak boleh kita lakukan pemijatan pada ibu hamil, ya. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian faktor yang memang akan mempengaruhi pada saat kita melakukan treatment atau massage ini adalah kontak. Tangan terapis harus selalu menyentuh tubuh klien. Nah, ini penting, Bu. Jadi ketika ibu mau misalnya nih badan pasiennya ini. Kemudian ibu tuh tangannya tuh harus selalu menyentuh badan klien. Jadi bagaimana kalau dia mau ngambil minyak? Kalau dia mau ngambil minyak, tangan yang ini tetap menyentuh tangan satu yang begini. Baru gini. Jadi jangan diangkat tangannya baru kita gini, ya. Jadi tetap menyentuh tubuh klien. Jadi tetap ada kontak. Kemudian tekanan. Tekanan telapak tangan hanya boleh diberikan ketika melakukan gerakan mengurut ke arah jantung. Contoh, namanya mengurut ke arah jantung ini ibu ketika tangan ibu naik ke atas ke arah punggung, kemudian ini harus ada tekanan ketika naik. Tapi ketika turun, nggak usah ada tekanan. Itu maksudnya. Gitu ya. Oke, nanti kita lihat gerakannya. Kemudian kecepatan. Kecepatan ini tanyakan kepada klien untuk kecepatannya. Jadi kalau misalnya, Bu, ini saya terlalu cepat nggak? Ini saya terlalu kuat nggak? Sama kayak ketika ibu lagi kerimbat gitu kan. Pasti tukang kerimbat tuh nanya, Bu, kekencengan nggak? Gitu kan. Kemudian irama. Nah, gerakan ini tidak boleh gerakannya tersentak atau menghasilkan tidak akan menghasilkan relaksasi. Contoh, misalnya ibu ini akan memijat lengan. Nah, kalau mijat lengan kan kayak gini ya, Bu ya, lurus. Tapi ibu nggak boleh gini. Nah, kayak dikaget-kagetin itu. Nah, itu nggak boleh, gitu ya. Kemudian kontinuitas. Kontinuitas artinya keseluruhan bagian tubuh harus diurut. Nah, itu pun tidak terputus-putus. Kemudian frekuensinya ini sebenarnya efektif dilakukan setiap hari. Namun kan biaya juga ya Bu, karena sekali pijat ibu hamil ini rate-nya 100 sampai 150. Jadi terbaiknya adalah setidaknya 2 minggu sekali atau 1 bulan itu 2 kali. Nah, itu yang baik ya Bu ya. Oke, nah ini Ibu boleh catat karena ini adalah penting sekali titik kontraindikasi. Nah, yang pertama adalah gallbladder 21, kemudian LI4. Nah, ini bacaannya LI4 atau large intestine 4, kidney 1, ovary reflex, liver 3 atau H3, spleen 6, spleen 10, bladder 67 atau 6-7. Susah nggak, Bu? Ngomongnya? Setidaknya Ibu tahu nanti lokasinya ya, karena kalau untuk menghafal gallbladder, LI4, kidney 1, ovary, liver 3, spleen 6, spleen 10, bladder 6-7, nah ini lumayan agak susah gitu ya. Kita mulai yang pertama. Ini gallbladder 21 ya, gallbladder 21. Ini merupakan titik tertinggi yang terletak di antara trapesium sedikit ke belakang. Jadi contoh ibu-ibu sekarang raba, ya ibu-ibu masih perhatikan saya kan ya. Nah, ibu raba ini, di bahu ibu ada tulang nggak?
Nah, tulang yang pojok nih ya, kerabakan ya, yang pojok sini. Nah, kemudian di leher, batas leher di sini. Nah, itu ibu ambil tengahnya, ya, ambil bagian tengah, kemudian mundur 1-2 cm ke belakang. Ya, ini titik ini tidak boleh sama sekali dilakukan pemijatan. Nah, ini posisinya. Ya, kalau ibu-ibu lihat di layar. Nah, ini gallbladder 21. Jadi antara batas tulang bahu, kemudian sama batang leher ini, tengahnya kemudian mundur 1-2 cm. Ya, tidak boleh sama sekali ibu lakukan pemijatan di daerah tersebut. Kenapa? Seperti tadi disampaikan, ini menimbulkan kontraksi. Paham ya, Bu? Paham, Bu. Oke, itu gallbladder 21. Kemudian lanjut kidney 1, ya. Kidney 1 ini adalah di bagian telapak kaki atau disebut gasing spring. Jadi terletak pada garis vertikal yang membagi di tengah pada telapak kaki atau pertengahan antara jempol dan telunjuk ya, secara vertikal cekungan ke bawah. Nah, ini ibu-ibu bisa raba kaki ibu ya. Nah, seperti ini. Titik ini tidak boleh dilakukan pemijatan sama sekali. Ini karena ini masuk ke kidney 1. Lalu berikutnya adalah LI4 ini loh, Bu. Nah, ini sebenarnya kan mengurangi nyeri ya. Mengurangi nyeri, tapi kalau di ibu hamil pregnancy massage tidak boleh. Ya. Ini grade eliminator terletak di antara ibu, jari, dan telunjuk. Kemudian kalau kita lakukan massage pada ibu hamil di daerah ini, maka dapat menyebabkan kontraksi atau mempercepat kemajuan persalinan. Kita sudah berapa, Bu, kontraindikasinya? Sudah ada berapa? Ada gallbladder 21, terus kidney 1, kemudian LI4. Ya, LI4 di sini ya, Bu ya. Lanjut berikutnya adalah spleen 6. Nah, spleen 6 ini yang mana? Adalah 3 cm di atas pergelangan kaki atau di bawah tulang tibia. Ini juga sama. Dapat menyebabkan kontraksi. Maaf. Nah ya, spleen 6. Nah, ini. Jadi daerahnya di sini, Bu, yang titik kuning. Ya. Titik kuning ini 3 cm atau 3 ruas jari ibu dari pergelangan kaki. Ini spleen 6. Kemudian lanjut berikutnya adalah spleen 10. Spleen 10 itu adalah di patella ya, 2 cm di atas tempurung, Bu. Nah, 2 cm di atas tempurung. Ini tidak boleh dilakukan pemijatan. Ya, jadi ketika ibu pijat paha, ya paha bagian sini aja, Bu. Nih, keluar. Nah, ini yang dilakukan pemijatan. Yang bagian ini jangan. Tidak boleh. Karena sama, dia dapat menstimulasi perdarahan dan keguguran. Gitu ya. Ini spleen 10. Kemudian liver 3. Liver 3 itu adalah kebalikan yang tadi, kidney 1. Kalau kidney 1 kan di belakang ya, Bu ya. Nah, kalau liver 3 itu di bagian atasnya. Gitu. Di bagian atasnya. Nah, ini terletak di jari ibu jempol ya, dan jari kedua. Kemudian kalau kita tekan ini pada ibu hamil, bisa sama. Tadi menyebabkan perdarahan dan keguguran, juga menyebabkan kontraksi. Jadi tidak boleh dilakukan. Lalu berikutnya yang terakhir ini ya, adalah bladder 67 atau di kelingking nih, Bu. Tapi ibu jangan tekan kukunya, tetapi di belakang kuku. Nah, coba ibu raba kelingkingnya. Jadi jangan di bagian kuku, tapi di belakang kukunya. Nah, seperti ini ya. Jadi sekitar 0,1 di belakang kukunya. Jadi jangan pas kukunya, nggak berefek kalau di kuku. Jadi di belakang kuku. Nah, ini adalah titik-titik yang tidak boleh ibu-ibu lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah ovari. Satu lagi.
Ini adalah posisinya di telapak kaki, di kaki, di mata kaki ya, di mata kaki tapi ke belakang dikit, di bawah mata kaki, kemudian tekan. Coba Ibu pegang nih telapak kakinya, kemudian ke belakang agak bawah. Nah, itu adalah ovary reflex. Tidak boleh dilakukan. Jadi kayak kalau kita raba itu akan ada rasa kenyal tuh loh Bu. Nah, kenyal itu, ya itu tidak boleh kita lakukan pemijatan. Jadi ada berapa tadi Bu? 9. 9 apa 8? 9. 8. Yang pertama adalah gallbladder 2, 1. Di sini ya punggung ya Bu. Yang kedua adalah apa tadi? Intestine. Kidney 1 ya, di telapak kaki bagian belakang kan. Kemudian Iya. ketiga di sini kan, LI 4. Yang keempat di mana tadi? Spleen 6. Spleen 6 itu di mana? 3 jari di atas mata kaki, pergelangan kaki. Kemudian spleen 10 itu 2 cm dari patella. Oke, udah 5 ya. Kemudian 6. Apa lagi tadi? Bladder. Liver 3 itu di mana? Di atas atau kebalikan dari kidney 1. 7. Bladder 6, 7. Ya, bladder 6, 7 atau di kelingking terakhir ini 8 ovary reflex. Gitu ya. Itu titik yang tidak boleh ibu-ibu lakukan pemijatan. Tapi kalau ibu-ibu menghadapi klien di kala 1 persalinan, lakukanlah pijat di bagian ini. Gitu ya. Kenapa? Karena ini bisa merangsang kemajuan persalinan sehingga kontraksinya berjalan dengan teratur, gitu makin kuat. Tapi kalau dipijat ibu hamil tidak boleh sama sekali ibu tekan. Gitu. Paham, Bu? Ya, itu titik. Jadi kalau misalnya nih pasien ibu main jimbol, saya mau kombinasi sama akupresur, bagus banget. Pak, cepat banget. Ibu tinggal contohkan, nanti silahkan suaminya yang melanjutkan. Gitu. Saya pernah coba yang ini. Oh, kidney 1. Kidney 1, kemudian yang bladder 6, 7 cepat banget dan di LI 4. Cepat banget, Bu. Kita tinggal contohin, suaminya yang melanjutkan. Nanti kita sekali-sekali kalau ibu observasi lagi, ibu contohkan lagi gitu. Tapi kalau sudah ada his, lepaskan. Tidak ada his, ibu tekan lagi gitu. Kalau pada persalinan kala 1. Staccato ya. Tekan lepas. Oke, yang 8 ini bisa dipahami, Bu? Ibu, kita bisa Insya lanjut. Allah. Ya. Allah. Oke. Nah, bagi ibu-ibu yang menolong persalinan, silahkan gunakan titik-titik ini untuk sebagai akupresur. Ya. Lanjut berikutnya adalah kita fokus ke pregnancy massage. Ya. Yang pertama adalah lihat posisi, kemudian posisi ibu nyaman, kemudian relaksasi, kemudian berdoa bersama. Ya. Lalu kita lihat prosedur pregnancy massage. Nah, pemijatan tadi sudah deal ya, dimulai dari trimester 2 dengan durasi setiap pemijatan selama 1,5 jam dan bisa dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Seperti tadi yang saya katakan. Kalau kita lakukan tiap hari, itu tadi. Kalau kita harus mengeluarkan budget yang luar biasa. Kemudian sebelum melakukan pemijatan, pastikan posisi klien nyaman, pertimbangkan suhu ruangan, dan tadi kita sudah anamnesa, lakukan pemeriksaan dulu, DJJ, kemudian posisi pasiennya, kondisi janinnya itu kita lakukan pemijatan. Kemudian tanyakan kepada klien apakah menyukai usapan punggung. Karena ada beberapa pasiennya itu yang sensitif gitu. Ketika kan karena kita mau pijat punggung nih Bu. Nah kalau ada yang kita udah mulai gini kaget gitu atau apa, nah itu kadang beberapa pasien akhirnya nggak mau. Jangan bagian punggung ngelewatin aja gitu ya. Kemudian perhatikan tadi kalau ada kulit yang mudah alergi atau sensitif. Jadi kita lihat bagaimana penggunaan oilnya.
gitu ya. Oilnya ini kalau dia nggak suka atau wangi-wangian atau dia merasa iritasi ya jangan digunakan. Kemudian kalau ada kemerah-merahan di area yang mau kita masas berarti tidak usah kita lakukan masas, gitu ya. Kemudian masas punggung ini kontraindikasi juga untuk yang ada gangguan penggumpalan darah. Makanya kayak tadi hipertensi boleh nggak? Tadi di kontraindikasi. Karena itu salah satunya penggumpalan darah gitu ya. Kemudian identifikasi juga faktor-faktor kalau seperti fraktur tulang, luka bakar, kemudian ada luka terbuka, berarti jangan kita lakukan pemijatan di daerah punggung gitu ya. Nah, kita mulai pada pemijatan. Ya, yang pertama adalah Ibu raba dulu bagian leher. Kalau leher nggak apa-apa, Bu, karena kan ini tidak kena gallbladder 21-nya. Jadi relax aja Ibu kayak gini nih. Nah, kayak pakai apa tuh kayak masas gini loh. Ya, kayak gini. Nah, nah, pijat-pijat ringan. Nah, ini yang saya katakan tadi ada tekanan. Namanya effleurates, Bu. Jadi kedua tangan ibu ketika ini kan arahnya ke jantung, benar nggak Bu? Ya, ketika ibu mengusap ke atas itu ada tekanan, tenaga ibu salurkan, ya, cuman jangan terlalu kuat, gitu ya. Jadi salurkan ke atas, kemudian ini kan memutar nih. Pada saat turun jangan ada tekanan atau lepaskan tekanan, tapi tangan kita nggak ngangkat, tetap ke bawah. Tapi nggak usah tekanan. Pada saat naik aja nih, jadi kita ada tekanan. Pas turun, lemesin aja. Tapi tidak diangkat. Tangan kita tetap menyentuh tubuh klien. Kemudian yang kedua adalah love kneading. Love kneading ini kayak gini. Nah, bentuk tangan ibu kayak gini. Coba seperti saya. Nah, love gini. Jempol ketemu jempol. Jari telunjuk. Nah, kemudian ini maju gini, Bu. Nah, pijatnya nanti maju. Ya, gitu. Tapi dari bagian tengah ke bagian sisi. Ya, jadi tengah gini ya, ini maju, semakin maju. Jadi dari setengah sini kemudian akan maju. Nah, gitu ya. Kemudian diagonal stroke pakai telapak ini dan ibu menyilang. Nah, kayak gini. Ya, ini ke atas baru ke bawah, yang nanti tangan sebelahnya ke sini baru ke bawah. Jadi menyilang ini ke bawah lagi. Nah, tapi jangan begini Bu, nanti cross. Tapi gini dulu, ke bawah dulu, ke sini, baru ke bawah. Gitu ya, bergantian. Lalu berikutnya ada twiddling thumbs, friction terapi. Jadi seperti ini. Nah, ini dua tangannya gini, tapi ininya maju. Nah, ini bedanya. Kalau tadi kan love kneading selalu menyatu ya, tapi kalau ini enggak. Nah, jadi dia maju. Lalu berikutnya circular thumbs. Jadi ibu jarinya itu melingkar gini, Bu. Nah, ya. Nih, naik ibu jarinya. Lalu berikutnya adalah cross. Cross itu seperti ini. Nah, melingkar kayak gini, kemudian melingkar. Nah, jadi bikin setengah lingkaran. Cross. Nih, kemudian tangan satunya. Lalu chisel fist ini seperti menggerus tangan ibu seperti ini, kemudian menggerus ke atas. Nah, kayak dorongan ke atas. Lalu deeper cross friction ini adalah ibu melakukan penekanan tapi agak dalam. Ya. Dan elbow itu pakai siku. Nah, pakai siku ibu masas di tengah punggungnya. Ya, di tengah punggungnya. Dari atas ke bawah. Ya, dari bawah ke atas, maaf. Dari bawah ini naik ke atas. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah, nah itu selesai rangkaian untuk daerah punggung, gitu ya. Lalu dari punggung kita kemana? Ke tangan dan lengan. Lakukan effleurates tadi. Nah ini ibu effleurates, tekanan lagi ke atas, pas turun lemesin lagi. Kemudian V. Kenapa dikatakan V stroke? Karena tangan kita V kayak gini, Bu. Nah seperti tangan ini kan bentuk V. Sama dari bawah ke atas. Lalu berikutnya love kneading lagi, Bu.
tangannya ini pasti love kneading tuh gini lagi, tapi dari lengan sini ke luar. Oke ya. Lalu leaf stroke itu seperti daun ke atas gini. Lalu menggerus tadi. Menggerus, kemudian left stroke of thumb itu jadi tangannya telapak ininya ini dilakukan pemijatan. Telapak tangan bagian depan ya. Tapi nggak boleh yang bagian sininya. Jadi sini saja. Ya. Lalu berikutnya adalah effleurets lagi dan finger roll. Jadi tangannya satu-satu diginiin, Bu. Nah, satu-satu dilakukan pemijatan. Lalu pindah lagi ke daerah paha dan kaki. Nah, ini paha dan kaki posisinya bisa seperti ini. Terus lakukan effleurets ke bawah ya. Kemudian lemesin ke atas. Nah, ini juga sama, Bu, karena ini di area sensitif tanyakan ke pasien ya, mohon izin lagi pasiennya kegelian apa enggak nih, gitu ya. Lalu V-stroke dengan tadi V gini ya. Oke, V gini, lalu love kneading dari sini ke paha bagian luar. Hati-hati tidak boleh menekan span 10 apa span 6 yang di 2 jari di patella. Span 10 apa span 6? Splenten. Oke, betul. Splenten ya. Lalu berikutnya lagi masih love kneading ya. Lalu left stroke ya, seperti ini ke atas lagi. Kemudian chisel fist itu menggerus lagi. Jadi sebenarnya gerakan-gerakannya hampir sama ya Bu ya, antara punggung, kemudian tangan, paha, ini gerakannya sama. Lalu spring hamster ini kayak gini tapi dilakukan penekanan tangan kita. Nah, dan criss cross kayak gini. Kemudian tangan ibu seperti ini dan usap ke atas. Nah, semua gerakan-gerakan ini nanti ibu bisa dapatkan lisensinya ketika pelatihan ya. Pelatihan. Sudah disounding, Bu? Nanti ibu-ibu akan mengikuti pelatihan? Karena kita outputnya adalah yang memang kita keunggulan di komplementer. Sudah disounding oleh Prodi bahwa ibu-ibu akan melakukan pelatihan? Sudah, Bu. Nah, sudah, oke ya. Bagi yang sudah berarti tidak boleh ikut. Bagi yang belum, nah ini ikut pelatihan. Lalu di bagian daerah betis sekarang Bu, di bagian betis ya posisi kakinya seperti ini. Yang pertama tetap sama. Ya, effleurets naik lagi ke atas, terus turun ke bawah, kemudian V lagi ya, V stroke, kemudian love kneading lagi Bu dari arahnya ini dari depan ya, kemudian ke paha betis bagian dalam. Kemudian teknik pumping ya, seperti ini ke atas, kemudian menggerus lagi dan ini adalah kakinya ini telapaknya ditegakkan. Ya, tidak dipijat tapi jadi kayak gini kakinya. Ini ketika di posisi kayak gini pasti ini akan terasa agak tidak nyaman gitu. Tapi ini adalah langkah untuk merilekskan bagian betis. Lalu berikutnya lakukan masas dengan lembut pada kaki, lakukan teknik chisel fist ya. Nah, ini chisel fist menggerus lagi, tapi hati-hati ini kita lakukan di atas H3 ya, Bu. Jadi kan kalau H3 agak ke bawah, ini kita di atas. Nah, ke bagian atas ini boleh. Kemudian usap lembut di bagian telapak kaki, gosok telapak kaki ke atas dan ke bawah dengan menggunakan buku kaki. Asalkan tidak menekan kidney one. Ya Bu ya. Ini kan kidney one agak di sini. Nah ini dia mulai dari pertengahan telapak kaki sampai ke apa nih Bu? Tumit ya. Oke. Nah itu pemijatannya. Lalu lakukan masas dengan lembut pada kaki. Ini juga sama menggerus ya. Ini tadi contohnya. Kemudian terakhir adalah kita mengusap kayak gini. Nah, mengusap, hanya mengusap tidak ada tekanan. Nah, itu adalah dari pregnancy massage langkah-langkahnya. Nah, ini adalah potongan-potongan, namun
dari potongan-potongan ini untuk ibu-ibu lebih kompeten nanti memang dengan pelatihan ya. Pelatihannya kalau nggak salah tahun ini masih online gitu ya. Masih online karena biar minimalkan juga apa ibu-ibu membayarnya lebih ringan dibandingkan kalau kita onsite gitu ya. Jadi nanti ibu-ibu dilatih oleh pakarnya gitu ya. Dan apa tentunya nanti ada endingnya ujian. Bagaimana ibu dengan model ibu hamil ya, ibu melakukan masas gitu. Dan ini nanti lisensinya apa? Ibu-ibu sudah bisa menerapkan ini pada klien ibu sebagai pelengkap dari asuhan komplementer. Gitu ya, ibu-ibu. Kira-kira ada mau sharing atau pertanyaan silahkan. Ibu maaf mau tanya Bu, Boleh, silahkan Bu. Eh, itu apa untuk pemijatan yang untuk memperlancar atau mempercepat proses kelahiran tadi ya? Eh, Kan kalau ada his berarti kita stop lepas ya. Terus cara pemijatannya kalau misalkan pas tidak ada his kita tekan terus menerus apa pijat lepas gitu. Ya, Ibu lakukan penekanannya misalnya di sini 1 menit, habis itu lepas. Satu Ya. menit lepas. Kalau kita terus-terus kan pegel oke ya, pegel juga ya Bu. Jadi misalnya 1 menit gitu ya, kemudian lepas. Makanya saya bilang ibu-ibu ibu mencontohkan, kemudian ini bisa peran dari suami gitu untuk bisa melanjutkan apa gerakan pemijatan akupresur kita. Gitu ya Bu Siti. Oke, yang lain silahkan Mangga. Itu yang mungkin sudah melakukan ke klien pada ibu hamil ataupun ibu masa impartu silahkan. Ini hari ini yang hadir berapa orang Bu? 16. PJ-nya Hadir siapa semua, ya? Bu.